Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan media sosial yaitu Pinterest. Dengan anggota kelompok ada Nanda Rizky Firdaus, Nashwani Srina Putri, dan Dali Saleh Gunawan. Oke, jadi menganalisis perkembangan dan inovasi teknologi pada media sosial Pinterest itu adalah platform media sosial yang berfokus pada penemuan visual, juga berkembang dan berinovasi dengan memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan pengalaman penggunaannya. Dengan beberapa perkembangan dan inovasinya, yang pertama ada pencarian visual dengan fitur lens memungkinkan pengguna mencari gambar dan juga produk. Dengan personalisasi, yaitu menggunakan pembelajaran mesin untuk merekomendasikan pin dan juga papan yang sesuai dengan minat pengguna. Jadi contohnya ada for you. Kemudian ada realitas tertambah atau AR, itu fitur lens AR memungkinkan untuk pengguna memvisualisasikan produk yang mereka beli atau dengan pengalaman interaktifnya. Juga ada video dengan melalui pin video, juga video story. Ada juga AI yang untuk mendeteksi juga menghapus konten yang beberapa yang tidak berbahaya di dalam media platform tersebut. Juga ada integrasi dengan e-commerce, yaitu bermitra dengan toko online. Jadi itu juga ada fitur shoppable pins yang memungkinkan pengguna untuk menambah produk langsung ke dalam beberapa keranjang mereka. Juga ada aksesibilitas, juga komunitas. Kemudian ada dampaknya juga, yaitu meningkatkan engagement pengguna, kemudian meningkatkan konversi, memperluas jangkauan mereka tersebut terhadap merek-merek yang diberikan, juga penggunaan AI yang lebih canggih, ada juga VR dan juga blockchain. Kemudian ada inovasi teknologi pada Pinterest tersebut. Jadi, next deh. Oke, jadi bagaimana Pinterest dapat mampu bertahan dalam persaingan, yaitu fokus pada niche tertentu. Juga ada konten-konten yang berkualitas, integrasi dengan beberapa e-commerce, juga ada inovasi teknologi. Jadi contohnya memberikan fitur-fitur baru seperti lens AR, juga video shopping yang telah membantu Pinterest untuk tetap kompetitif. Juga ada komunitas yang kuat, jadi membangun komunitas yang kuat juga di dalam platformnya. Jadi kayak ada grup dan juga papan kolaboratif, ada juga adaptasi terhadap tren dan juga pemasaran yang efektif. Kemudian ada dampak yang diberikan strategi oleh Pinterest, yaitu strategi-strategi tersebut juga membantu Pinterest untuk tetap kompetitif dan berkembang dalam industri media sosial yang dinamis, menjadikan platform yang penting bagi merek-merek untuk menjangkau audiens mereka. Juga ada tantangan, jadi tantangan ini Pinterest itu berhasil dalam beberapa tahun terakhir dengan masih bertahan beberapa tantangan seperti persaingan dari platform mereka, media sosial lainnya, perubahan algoritma media sosial juga, dan kekhawatiran tentang privasi data. Dan ada juga kedepannya Pinterest juga harus tetap berinovasi dan beradaptasi dengan tren terbaru untuk tetap berkompetitif di masa depan. Platform ini juga harus tetap berfokus pada privasi data dan juga keamanan penggunaan. Oke, berikutnya keunikan. Yang pertama itu fokus pada konten visual dan serta inspiratif. Jadi Pinterest ini berfokus pada visual yang dimana terdapat foto dan video yang bisa diupload dengan kategori-kategori berupa pin. Berikutnya itu ada kosin pin board visual. Jadi tadi pin ini berfungsi untuk masukkan kategori uh, berdasarkan yang ada. Terus yang ketiga itu komunitas berbagi. Jadi di situ kita
bisa berbagi, inspiratif. Selain itu terdapat komen-komen yang bisa eh, komen di setiap video dan fotonya. Yang keempat, long lasting content. Jadi situ trennya itu berubah-berubah dan jadi oh, sorry sorry. Jadi trennya selalu berubah-ubah dan nggak pernah mati. Yang kelima itu e-commerce integration. Jadi bisa dihubungkan dengan penjualan produk dari kita. Terus yang terakhir itu search by image. Jadi ada fitur yang dimana bisa nge-copy atau mencari foto pakai gambar aja. Oke, berikutnya itu manfaat media sosial dalam konteks bisnis. Yang pertama itu up to date dengan tren. Jadi aplikasi ini sangat up to date. Jadi kita bisa mencari inspirasi dari aplikasi tersebut. Yang kedua itu jalannya iklan dan pin yang dipromosikan. Selain cuma foto-foto dan video yang menginspirasi, di aplikasi itu juga bisa uh, mengiklankan secara berbayar. Yang ketiga itu memperluas jangkauan audiens. Dengan mempromosikan di Pinterest, kita bisa memperluas jangkauan audiens yang dimana Pinterest itu memiliki pengguna sekitar 10 juta yang aktif. Yang keempat itu meningkatkan brand authority, jadi bisa membrandingkan menggunakan Pinterest. Terus yang kelima itu menciptakan keterlibatan pelanggan yang lebih tinggi. Yang keenam itu memberikan integrasi dengan media sosial. Dan yang terakhir itu menghasilkan lebih banyak konversi. Boleh Kak, berikutnya Kak. Lalu di sini ada analisis demografi penggunaan Pinterest. Yang pertama itu ada jenis kelamin yang dari perempuan, Pinterest 30% adalah laki-laki. Dan mereka kira-kira usia dari 18 sampai 24 tahun sekitar 46%, dari umur 25 sampai 34 tahun sekitar 40%, dan dari umur 35 sampai 44 tahun sekitar 39% untuk pengguna Pinterest. Lokasi Pinterest itu digunakan untuk di seluruh dunia, dan negara yang menggunakan Pinterest terbanyak adalah Amerika Serikat, Brazil, dan India. Peminatnya adalah peminat dari Pinterest adalah memiliki berbagai macam minat, termasuk fashion, makanan, dekorasi rumah, DIY dan perjalanan, dan lain-lainnya. Lalu ada pengguna juga ada ide board tentang topik yang mereka minati. Next. Lalu di sini ada cara membuat konten yang efektif dari Pinterest. Yang pertama, gunakan gambar dan video berkualitas tinggi. Visual yang menarik adalah kunci untuk menarik perhatian dan ringkas. Yang ketiga, gunakan kata kunci yang relevan. Ini akan membantu orang menemukan pin Anda saat mereka mencari topik tertentu. Yang keempat, ada gunakan pin yang ditautkan ke situs web Anda. Dan yang terakhir, ada berinteraksi dengan pengguna lain, sukai, komentar, dan bagikan pin dari pengguna lain. Gunakan Pinterest Analytics untuk melacak kinerja Anda. Oke, yang terakhir itu bentuk penyalahgunaan di Pinterest. Jadi di sini kita ada semacam persenan. Jadi itu pin yang dinonaktifkan karena merupakan konten dewasa. Jadi pada K1 2023 menaktifkan 2 juta gambar berbeda yang terdiri dari 29 pin. Selain itu menaktifkan sekitar 4 juta pengguna. Terus ada pada K2 2023 menaktifkan 8.000 gambar berbeda yang terdiri dari 41 juta pin. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat dan mohon maaf sebelumnya. Terima kasih.